Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini sebagaimana pada biasanya khatib berpesan dan berwasiat, dan juga hal ini merupakan rukun khutbah Jumat. Jikalau salah seorang khatib tidak menyampaikan pesan takwa, maka salat Jumat itu akan batal. Oleh sebab itu, khatib berpesan atau berwasiat baik untuk diri sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita senantiasa tak henti-hentinya dengan penuh istiqomah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairu zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah yaitu meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata rahmat di dalam Al-Qur'an terdapat ada 145 kata disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan arti rahmat yaitu kasih sayang, belas kasih, kelembutan, kehalusan yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-Nya di atas permukaan bumi. Oleh sebab itu, seekor harimau yang galang sangat menakutkan, tak sedikit pun untuk menerkam anaknya. Seekor gajah yang besar, tinggi, tak sedikit pun untuk menginjak anaknya. Demikian pula sesama manusia, di antara sesama manusia ada rasa kasih sayang, ada rasa tolong menolong, rasa toleransi, kepemimpinan. Karena semua itu ada satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini sangatlah luas. Kita diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, hujan yang senantiasa saat ini terus mengguyur bumi ini. Dan bahkan nikmat panas pun itu semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua sifat, di mana dalam lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim, yaitu dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi seluruh hambanya. Tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan akan dikasih. Baik manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun yang kufur, yang maksiat kepada Allah, yang berbuat menduakan Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah akan selalu diberikan rahmat, yaitu Maha Pengasih, yaitu diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Sesungguhnya rahmat Allah ini sangatlah luas. Warahmati dan rahmat luas, dan tidak seorang pun yang mampu untuk menghitung rahmat Allah ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau ada seseorang yang ingin menghitung rahmat Allah, la tuhsuha, tidak seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Bisakah kita dapat menghitung detak jantung kita? Bisakah kita dapat menghitung desas-desus nafas kita? Dapatkah kita menghitung kedipan mata kita? Hujan yang selama ini jatuh di atas permukaan bumi, mampukah kita hitung berapa jumlah semuanya? Atau air laut yang sebanyak itu? Adakah teknologi yang canggih di abad modern ini yang mampu untuk menghitung rahmat Allah? Allah berfirman, la tuhsuha, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di atas permukaan bumi ini, sementara 99 rahmat itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu rahmat inilah yang diperebutkan oleh seluruh makhluknya, baik manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Mereka memperebutkan satu rahmat ini, dan satu rahmat ini tidak akan habis sampai pada hari kiamat. Satu rahmat yang kita perebutkan, satu rahmat yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sementara ada 99 rahmat itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapakah 99 rahmat itu? Yaitu diperuntukkan kepada orang-orang wa yuti'unallaha wa rasulah, kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat setelah kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun di tengah-tengah lautan, di atas sebuah bukit yang tinggi. Di bukit itu Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan sumber air yang jernih, satu pohon delima, satu malam, setiap malam
berbuah satu buah delima. Lalu kemudian hamba itu berwudu, mandi, makan satu buah delima. Lalu kemudian ia melaksanakan ibadah solat. Dalam melaksanakan ibadah solat, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak dimatikan dalam keadaan bersujud, agar tubuhnya tidak disentuh oleh bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Lalu kemudian setelah itu Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku. Akan tetapi hamba itu berkata, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surga karena amal ibadahku selama 500 tahun, dan aku pun tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Hamba itu membantah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu percaya diri dengan ibadahnya selama 500 tahun. Ia menginginkan untuk dimasukkan di surga karena amalnya, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian perintah yang kedua kali, Allah kembali memerintahkan kepada malaikat, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku. Akan tetapi lagi-lagi hamba itu membantah, dan ia tidak akan mau jikalau dimasukkan di dalam surga karena rahmat Allah. Ia menginginkan karena amal ibadah yang dikerjakan selama 500 tahun. Maka perintah yang ketiga kali, Allah kembali memerintahkan kepada malaikat, masukkanlah hambaku itu ke dalam surga karena rahmatku. Lagi-lagi hamba itu membantah dan ingin dimasukkan di surga karena amal ibadahnya, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian Allah berfirman, jikalau memang demikian, hamba itu menginginkan untuk dimasukkan di surga bukan karena rahmatku, tetapi karena amal ibadahnya selama 500 tahun, maka hitunglah, timbang-timbanglah mana yang paling terbanyak antara rahmat yang aku berikan dan amal ibadahnya selama 500 tahun. Maka malaikat menghitung-hitung, menimbang-nimbang antara rahmat dan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu. Ternyata amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu selama 500 tahun kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun baru satu rahmat, yaitu rahmat melihat, kenikmatan melihat sudah mengalahkan amal ibadah selama 500 tahun. Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat-nikmat lainnya. Satu nikmat telah mengalahkan amal ibadah hamba itu selama 500 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tarik dia, jebloskan ke dalam neraka. Maka secara spontan hamba itu bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berteriak, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, bukan karena amal ibadah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah kitab yang karya Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang besar, ulama yang masyhur, kitabnya banyak. Yang terkenal kitab Ihya Ulumuddin. Hanya satu ekor lalat yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seekor lalat masuk di dalam tinta penanya, dan Imam Al-Ghazali membiarkan lalat itu minum tinta pena Imam Al-Ghazali.
maka disitulah Imam Al-Ghazali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pula ketika Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, ada satu hadis yang mengagetkan para sahabat. Hadisnya adalah min ahadi yudhiyamul amal jannah. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Faqila wala anta ya Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala wala ana. Iya, tidak juga aku. Illa ayyatahu badani rabbi bi rahmah. Kecuali Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadaku. Masyarakat muslimin jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jikalau kita cermati kisah dan hadis ini, bahwasanya amal yang kita lakukan tidak akan menjamin kita masuk surga kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pula untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu harus melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadah. Akan tetapi amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan itu penuh ketulusan, keikhlasan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk hal-hal yang lain. Hal-hal itulah, ketulusan, keikhlasan itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan rasa kesombongan, kecongkakan, merasa benar sendiri, menyalahkan yang lain. Maka tentunya sifat-sifat seperti itu bukannya untuk mendekatkan rahmat Allah, akan tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, amal soleh, ibadah merupakan persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 disebutkan, wal mu'minuna wal mu'minati, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah menjadi penolong pada sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa yuqimuna sholata, mendirikan salat, wa yu'minuna zakata, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah adalah persyaratannya yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain, tidak ada kepercayaan lain. Yang kita percaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan manusia, yang memberikan rezeki, yang memberikan segala macam karunia, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman, ketika kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saling menolong, saling memberikan kasih sayang, saling toleransi kepada yang lain. Lalu kemudian juga ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa yuqimuna sholata, mendirikan salat, wa yu'minuna zakata, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dengan kata lain taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak Al-Qur'an menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bukan hanya kita dapatkan di melaksanakan ibadah sholat, tetapi luas sekali. Jangan sampai kita memberikan kepada fakir miskin atau kepada yatim piatu dengan rasa keikhlasan, mungkin itu rahmat Allah
yang kita akan dapatkan. Tetapi semua itu dengan kata lain, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dalam Al-Quran juga disebutkan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Kitab Al-Quran ini diturunkan penuh berkah, fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Jikalau Al-Quran mengatakan halal, maka kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang la ilaha illallah, maka kita katakan yang halal. Jikalau Al-Quran disebutkan haram, maka tentunya kita haramkan dan kita jauhi. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu lebih dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Jikalau kita ingat pada zaman Bani Israel, seorang perempuan nakal dan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mencari tempat-tempat yang benar, berjalan demi berjalan dengan rasa kehausan, dengan panas yang terik, lalu kemudian menemukan sumur dan ia berusaha dengan segala tenaga yang sudah terkuras mengambil air minum. Setelah mengambil air minum dari sumur, lalu kemudian ingin meminumnya, di sampingnya ada anjing yang sudah menjulurkan lidahnya akan kehausan. Maka air tadi itu yang sudah diambil kepayahan di dalam sumur diberikan sama anjing. Lalu setelah itu ia akan kembali berusaha untuk mengambil air di sumur, tetapi datanglah kematiannya, datanglah ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dalil itu disebutkan bahwa perempuan itu dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berkebaikannya, berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Masyaallah muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kesimpulan pada khutbah singkat ini, bahwasanya melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, itu merupakan esensi dari takwa. Lalu kemudian kita bertakwa yang sebenar-benarnya dan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena atas keridhaan ini, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada masjid ini, yang melaksanakan salat Jumat, kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat itu kita akan rasakan setelah kehidupan di dunia. Karena hidup di dunia kita diberikan satu rahmat, maka ada 99 rahmat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan kembali pada diri kita, apakah kita mau taat kepada Allah ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.